Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nandita Fitriananda. Di sini saya akan menjelaskan materi definisi pencucian uang dan juga faktor-faktor terjadinya pencucian uang. Pada saat ini, lebih dari sebelumnya, pencucian uang atau yang dikenal dalam istilah bahasa Inggrisnya disebut money laundering sudah merupakan menjadi fenomena dunia dan merupakan tantangan bagi dunia internasional. Sebenarnya pencucian uang itu apa sih? Pencucian uang itu adalah tindakan-tindakan yang bertujuan untuk menyamarkan uang hasil tindak pidana sehingga seolah-olah dihasilkan secara halal. Atau untuk pengertian lebih jelasnya, money laundering adalah rangkaian kegiatan yang merupakan proses yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi terhadap uang haram, yaitu uang yang dihasilkan dari kejahatan, dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang tersebut dari pihak berwenang dengan cara memasukkan uang tersebut ke dalam sistem keuangan atau financial system, sehingga kemudian uang tersebut dapat dikatakan dari sistem keuangan tersebut sebagai uang halal. Nah, setelah mengetahui definisi pencucian uang, di sini saya akan menjelaskan faktor-faktor pendorong terjadinya pencucian uang. Yaitu faktor yang pertama adalah globalisasi. Dalam hal ini terjadinya globalisasi memang mengakibatkan para pelaku pencucian uang dapat memanfaatkan sistem finansial dan perbankan internasional untuk melakukan kegiatannya. Yang kedua, yaitu cepatnya perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi mungkin dapat dikatakan sebagai faktor yang paling mendorong berkembangnya pencucian uang. Perkembangan teknologi informasi seperti internet dapat mengakibatkan hilangnya batas-batas antar negara. Faktor yang ketiga adalah mengenai ketentuan kerahasiaan bank. Ketentuan ini mengakibatkan kesulitan bagi pihak berwenang untuk menyelidiki suatu rekening yang mereka curigai dimiliki oleh atau dengan cara yang ilegal. Faktor yang keempat adalah dimungkinkannya oleh ketentuan perbankan. Jadi ketentuan perbankan di suatu negara untuk seseorang dapat menyimpan dana di suatu bank dengan nama samaran atau tanpa nama atau anonim. Faktor yang kelima adalah munculnya jenis uang baru, yaitu electronic money atau e-money, yaitu sehubungan dengan maraknya electronic commerce atau e-commerce melalui internet. Kegiatan pencucian uang yang dilakukan melalui jaringan internet ini biasa disebut sebagai cyber laundering. Faktor keenam adalah dimungkinkannya praktik pencucian uang dengan cara yang disebut layering atau pelapisan. Dengan cara ini, pihak yang menyimpan dana di bank bukanlah pemilik sesungguhnya dari dana itu. Deposan tersebut hanyalah bertindak sebagai kuasa atau pelaksana amanah dari pihak lain yang menugasinya untuk mendepositokan uang tersebut di sebuah bank. Faktor ketujuh yaitu karena berlakunya ketentuan hukum berkenaan dengan kerahasiaan hubungan antara lawyer dengan kliennya dan antara akuntan dengan kliennya. Selanjutnya yaitu faktor yang kedelapan adalah karena seringkali pemerintah yang bersangkutan tidak bersungguh-sungguh untuk memberantas praktik pencucian uang ini yang dilakukan melalui sistem perbankan negara tersebut. Faktor yang terakhir yaitu karena tidak adanya diskriminasi perbuatan pencucian uang di sebuah negara. Dengan kata lain, negara yang bersangkutan tidak memiliki undang-undang tentang pencucian uang yang menentukan perbuatan pencucian uang sebagai tindak pidana. Oke, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muklisa Syawalia dengan NIM 43223010129. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses pencucian uang yang bisa kita sebut money laundering. Secara sederhana, proses pencucian uang dapat dikelompokkan pada 3 kegiatan, yakni placement, layering, dan interrogation. Nah, yang pertama, tahap penempatan atau placement. Placement merupakan metode yang paling banyak digunakan oleh para pelaku dalam hubungan dengan lembaga keuangan non-bank. Tahapan ini merupakan menempatkan dana yang dihasilkan dari suatu aktivitas kriminal, misalnya dengan mendepositkan uang kotor tersebut ke dalam sistem keuangan. Bentuk kegiatan ini antara lain sebagai berikut: A. Penyelundupan dana atau menempatkan dana pada bank. B. Menyetorkan uang pada bank sebagai pembayaran kredit untuk mengabulkan audit trail. C. Menyelundupkan uang tunai dari suatu negara ke negara lain. D. Membiayai suatu usaha yang seolah-olah sah sehingga mengubah kas menjadi kredit pembiayaan. E.
membeli barang-barang berharga yang bernilai tinggi untuk keperluan pribadi, misalnya bisnis properti, membelikan hadiah yang nilainya tinggi atau mahal sebagai penghargaan atau hadiah kepada pihak lain yang pembayarannya dilakukan melalui bank atau perusahaan jasa keuangan lainnya. Yang kedua itu adalah tahap pelapisan atau layering. Pelapisan atau layering bertujuan menghilangkan jejak baik ciri aslinya atau asal-usul dari uang tersebut. Misalnya melakukan transfer dana dari beberapa rekening ke lokasi lainnya atau dari suatu negara ke negara lain dan dapat dilakukan beberapa kali. Biasanya cara ini dilakukan dengan meminta kredit di bank dan dengan uang kotornya dipakai untuk membiayai suatu kegiatan usaha secara legal. Dengan melakukan cara seperti ini, maka kelihatannya bahwa kegiatan usahanya yang secara legal tersebut tidak merupakan hasil dari uang kotor itu, melainkan dari perolehan kredit bank tadi. Contoh bentuk kegiatan ini antara lain, yang pertama, transfer dana dari suatu bank ke bank lain. Yang kedua, penggunaan simpanan tunai sebagai agunan untuk mendukung transaksi yang sah. Yang ketiga, memindahkan uang tunai lintas batas negara melalui jaringan kegiatan usaha yang sah. Selanjutnya yang ketiga dan yang terakhir itu ada tahap penyatuan atau integration. Tahap ini merupakan tahap menyatukan kembali uang-uang kotor tersebut setelah melalui tahap-tahap placement atau layering di atas, yang untuk selanjutnya uang tersebut dipergunakan dalam berbagai kegiatan-kegiatan legal, sehingga uang kotor itu kelihatan sah. Dalam Undang-Undang TPPU, pengertian tindak pidana pencucian uang diatur dalam pasal 3 dan pasal 6. Pasal 3 menyebutkan barang siapa dengan sengaja menempatkan, mentransfer, membayarkan, atau membelanjakan, menghibahkan, atau menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan, menyembunyikan asal-usul harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling sedikit 5 miliar dan paling banyak 15 miliar rupiah. Sementara itu, pasal 6 undang-undang yang sama mengatur bahwa setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, dan penukaran harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, dipidana dengan hukuman yang sama seperti diatur dalam pasal 3. Selanjutnya ada dampak pencucian uang. Dampak pencucian uang itu terbagi 6. Yang pertama ada pencucian uang merugikan para pengedar narkoba, penyeludup, dan penjahat lainnya untuk dapat memperluas kegiatan operasinya. Yang kedua ada kegiatan ini mempunyai potensi untuk menonggok masyarakat keuangan sebagai akibat demikian besarnya jumlah uang yang terlibat dalam kegiatan tersebut. Yang ketiga ada pencucian uang mengurangi pendapatan pemerintah dari pajak dan secara tidak langsung merugikan para pembayar pajak yang jujur dan mengurangi kesepakatan kerja yang sah. Yang keempat ada menurunkan kualitas hidup dan meningkatkan kekhawatiran terhadap keamanan nasional. Yang kelima ada pencucian uang dapat merugikan sektor swasta yang sah. Yang keenam itu ada pencucian uang dapat mengakibatkan hilangnya kendali pemerintah terhadap kebijakan ekonominya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indira Rizky Dwirani dengan NIM 432230100148. Saya akan membacakan peraturan perundang-undangan tentang pencucian uang di Indonesia. Indonesia ini baru memandang praktek pencucian uang sebagai salah satu tindak pidana dan menetapkan sanksi bagi pelakunya adalah ketika diundangkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang pencucian uang atau UU PU. Sebelumnya, pencucian uang di Indonesia ini belum dinyatakan sebagai suatu tindak pidana sehingga mengakibatkan Indonesia menjadi surga dan sasaran kegiatan pencucian uang. Di masa Orde Baru, yaitu ketika Soeharto masih berkuasa sebagai Presiden Republik Indonesia, pemerintah pada waktu itu tidak pernah menyetujui untuk mengkriminalisasi pencucian uang. Alasannya adalah karena pelarangan pencucian uang di Indonesia hanya akan menghambat penanaman modal asing yang sangat diperlukan bagi pembangunan di Indonesia.
Negara Indonesia ini memang memiliki kondisi yang menguntungkan sekali bagi para pelaku kegiatan pencucian uang. Kondisi-kondisi tersebut antara lain adalah sistem devisa bebas yang dianut, lalu sistem kerahasiaan bank, belum memadainya perangkat hukum, lalu kebutuhan negara ini akan likuiditas, dan lain-lainnya. Nah, sistem devisa bebas yang dianut di Indonesia ini memungkinkan tiap orang bebas untuk memasukkan atau membawa keluar valuta asing dari wilayah yurisdiksi Indonesia dengan PP nomor 1 tahun 1982. Sebelum keluarnya PP ini, ada ketentuan yang mengatur agar setiap devisa yang keluar masuk negara Indonesia harus dicatat oleh Bank Indonesia sebagaimana yang digariskan dalam Undang-Undang nomor 32 tahun 1964. Nah, berlakunya PP nomor 1 tahun 1982 ini memang dimaksudkan untuk mengatasi keterbatasan dana bagi pembangunan nasional dengan mengundang para investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Akan tetapi di sisi lain mengakibatkan dampak negatif, yaitu maraknya pencucian uang. Sistem devisa bebas ini memungkinkan berbagai cara pencucian uang melalui transaksi lintas negara dalam waktu singkat sehingga menyulitkan pihak berwenang yang ingin melacaknya. Beberapa kondisi yang telah saya sebutkan tadi itu adalah hal-hal yang membuat Indonesia didesak oleh dunia internasional untuk segera memberlakukan undang-undang pencucian uang dan mengkriminalisasi kegiatan pencucian uang. Nah, pemberantasan kegiatan pencucian uang dapat dilakukan melalui pendekatan pidana maupun pendekatan bukan pidana, seperti pengaturan dan tindakan administratif. Sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002, pemerintah Indonesia ini sudah mulai berpartisipasi dalam pemberantasan pencucian uang. Adapun beberapa peraturan dalam perundang-undangan Indonesia yang terkait dengan usaha pemberantasan pencucian uang antara lain, yang pertama ada peraturan perundang-undangan tersebar, yang kedua ada peraturan dalam undang-undang perbankan, dan yang ketiga peraturan dan surat edaran Bank Indonesia. Setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang atau UU TPPU pada tanggal 17 April 2002 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 dan kemudian dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Terjadi perubahan besar dalam tata cara memandang dan menangani kegiatan pencucian uang di Indonesia. Perubahan yang pertama adalah keberlakuan UU TPPU ini telah menyatakan praktek pencucian uang sebagai suatu tindak pidana sehingga akan ada sanksi bagi orang-orang yang melakukan kegiatan ini. Perubahan yang kedua adalah dibentuknya unit independen yang akan berperan besar dalam pencegahan dan pemberantasan kegiatan pencucian uang di Indonesia, yaitu Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK. Saya akan menjelaskan contoh studi kasus pencucian uang yang ada di Indonesia. Contohnya kasus Teddy Minahasa tahun 2022. Kasus Teddy Minahasa, seorang mantan perwira tinggi Polri, mencuat sebagai salah satu skandal narkoba terbesar yang melibatkan aparat penegak hukum di Indonesia. Teddy ditangkap pada 2022 atas dugaan penyalahgunaan barang bukti narkoba yang seharusnya dimusnahkan. Ia diduga bekerja sama dengan beberapa pihak untuk menjual barang bukti narkoba, khususnya sabu, dan mendapatkan keuntungan pribadi dari hasil penjualan tersebut. Dana hasil penjualan diduga disalurkan melalui beberapa rekening dan digunakan untuk membeli aset-aset mewah guna menyamarkan asal-usul dana yang ilegal, memenuhi unsur-unsur tindak pidana pencucian uang. Kasus ini sangat mengejutkan publik karena melibatkan anggota polisi yang seharusnya bertugas memberantas peredaran narkoba, namun justru terlibat dalam jaringan distribusi barang haram tersebut, sehingga menimbulkan tanda tanya besar terhadap integritas dan transparansi dalam institusi kepolisian. Nah, kasus selanjutnya ini ada kasus pencucian uang oleh Beni Cokro Saputro. Beni Cokro Saputro ini adalah seorang pengusaha yang menjabat sebagai komisaris utama PT Hanson International Tbk. Ia dikenal aktif dalam bisnis properti, tetapi kemudian terseret dalam dua skandal besar yang melibatkan manipulasi investasi. Salah satunya yaitu ada kasus korupsi Jiwasraya. Awal mulanya adalah pada tahun 2018, PT Asuransi Jiwasraya ini
yang mana salah satu perusahaan asuransi tertua di Indonesia mulai mengalami kesulitan keuangan. Audit menunjukkan adanya mismanagement investasi di mana dana nasabah ini ditempatkan pada saham-saham berkinerja buruk dan reksadana dengan pengelolaan dana yang tidak transparan. Modus operasinya ini yaitu BNI bekerja sama dengan beberapa pihak termasuk Heru Hidayat, yaitu pemilik Trada Alam Minera dan Direksi Jiwasraya. Nah, mereka ini membeli saham gorengan atau saham berkinerja buruk melalui perusahaan yang terafiliasi dengan BNI, kemudian menaikkan nilainya secara manipulatif agar terlihat menguntungkan. Nah, Jiwasraya ini menggunakan dana investasi nasabah atau produk JS Saving Plan untuk membeli saham ini, tetapi akhirnya nilai sahamnya anjlok sehingga merugikan perusahaan. Dampaknya adalah kerugian negara ini akibat kasus Jiwasraya mencapai 16,8 triliun berdasarkan audit BPK, lalu ribuan nasabah Jiwasraya kehilangan dari investasi mereka. Proses hukum yang diterima oleh BNI ini yaitu BNI ditangkap pada Januari 2020 bersama beberapa tersangka lainnya. Lalu pada Oktober 2020, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup kepada BNI. Lalu ia juga diwajibkan membayar uang pengganti sebesar 6,7 triliun rupiah yang bila tidak dibayar akan digantikan dengan tambahan hukuman penjara selama 10 tahun. Selanjutnya ada kesimpulan dari materi kami, yaitu pencucian uang adalah upaya menyamarkan uang dari aktivitas ilegal agar terlihat legal. Prosesnya melalui 3 tahap, yaitu yang pertama, penempatan memasukkan uang ke sistem keuangan. Yang kedua ada pelapisan, memecahkan transaksi untuk mengaburkan ke jejak. Dan ketiga ada integrasi, menggunakan uang seolah dari sumber sah. Dampaknya melemahkan ekonomi, merusak reputasi lembaga keuangan, dan membiayai kejahatan lainnya. Pencegahannya membutuhkan kolaborasi antara pemerintah lembaga, keuangan, dan masyarakat, serta regulasi ketat dan teknologi pelacakan agar ekonomi tetap transparan dan adil.